Yuk bantu subscribe. Kalau ada pertanyaan nahwu shorof, tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di program kelas At-Tadrib ya. Baik, mungkin kita buka dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba buka satu persatu, kita akan bahas i'rabnya. Kita buka dalam judul itu jadi apa ini Pak biasanya Pak? Biasa itu Mubtada. Ya, jadi khobar Mubtada mahzuf. dari mubtada yang dibuang. Mufrad atau ghairu mufrad kalau seperti itu Pak? ghairu mufrad. Kenapa dikatakan ghairu mufrad Pak? Dari artinya udah jamak, Set. Nah, bukan seperti itu Pak. Apa tuh? Konsep ghairu mufrad dalam khobar itu jumlah atau tidak terdiri dari jumlah gitu. Nah, di sini khobar Mufrad. mufrad walaupun bentuknya jamak karena tidak terdiri dari jumlah. Jumlah itu susunan kata ya, seperti itu Pak kan. Khobar jumlah fi'li atau Oke. Baik, berikutnya wujubi. Ya, tinggal memberi harokatnya wujubi karena menjadi mudhafun ilaih. Jadi mudhaf ilaih, begitu juga as-sholati. Ya, jadi dalam tarkib itu ya gak akan lari dari itu Pak. Kalau gak khobar ya mudhaf ilaih terus mudhaf ilaih. Oke. Maka jadilah bacaannya syurutu wujubis sholati. Karena ini jamak taksir, cara menerjemahnya bagaimana Pak, Bu? Ya iyalah itu karena khobar kan, iyalah syarat-syarat. Oh iyalah Wajibnya sholat. Wajibnya sholat. Terus kemudian berikutnya faslun wasyarah. Syara itu ya, jadi yang baca syara itu cuma Pak Azmi kayaknya. Dia kayak rumus sarif tapi mudhof, Ustaz. Kenapa Pak? Dia kayak rumus sarif tapi mudhof, makanya tidak berlaku kayak rumus sarifnya. Dikira seperti itu. Tad, itu syara itu jamak juga bukan Tad? Ya jamaknya. Itu jamak taksir juga, tapi kalau mengikuti wazan mafa'ila atau mafa'ila disebut sigat mutahal umum. Oh, kira-kira Itu seperti kalau beda Tad ya? Hah? Kalau yang atas kan surutu, kalau itu yang di bawah syara itu. Iya. Ya dikasih semua ini Pak biar tahu kalau bahwa syartun itu bisa menggunakan siwat mutahal jumu, bisa menggunakan jamak taksir gitu Pak. Oh, kirain teh ada beda makna gitu. Sama aja maknanya. Sama aja. Syarat-syarat wujubis wajib sholat ya, oke. Sama persis dengan yang di atas ya. Jadi cara menerjemah wujubi ya wujub, kewajiban atau wajibnya gitu kalau disandarkan wajibnya sholat. Nah, untuk mencari tahu maknanya ya silakan bisa buka kamus atau mentasrifnya. Kalau kita sudah mengantongi fi'il madinya, kita tahu fi'il madinya adalah wajaba, fi'il mudhari'nya yajibu. Maka masdarnya adalah apa Pak? Wujuban. Oke, kira-kira seperti itu ya. Maka ya sama artinya wajibnya seperti itu. Ya tambahnya ya biar enak, wajibnya sholat, syarat-syarat wajibnya sholat. Nah, atau syarat-syarat kewajiban sholat, tapi itu sulit dimengerti dalam bahasa Indonesia ya. Jadi memang harus improv kadang Pak ya.
Iya. improvisasi makna. Oke. Kemudian untuk bentuk sholat sendiri, ya walaupun sering kita melihat ya, apa itu bentuknya Pak? Masih ingat? Masdar. Isim Isim masdar. masdar Masdar. dari Masdar. sholla yusolli Allah yusolli. sholatan. Kenapa disebut isim masdar? Karena tidak sama wazannya dengan fi'il madinya. Fi'il Seharusnya ya sholla yusolli tasliyan kan. Ya. Oke. Nah, karena tadi ada mubtada, sekarang sebagai Khobar. penyempurnanya. Sebagai penyempurna mubtada adalah khobar. Obat. Nah, maka di sini dijelaskan. Nah, tadi kan topik pembahasannya adapun syarat-syarat wujub kewajiban sholat. Nah, maka di sini disempurnakan. Kenapa? Seakan-akan seperti itu ya. Diinformasikan salah satu yaitu Yaitu ada 3 perkara. macam. Nah, baru kalau ini Perkara. isim mu'irun munsharif ya. Jadi walaupun mudhof ilaih, ya sebenarnya syara itu tetap mu'irun munsharif juga Pak Azmi ya. Cuma karena Iya, Pak. kalau jadi mubtada ya tidak ada pengaruhnya sih sebenarnya. Cuma memang tidak boleh tanwin seperti itu. Apalagi di sini Bukan disandarkan. karena mudhof, Ustaz. Karena dia mudhof, jadi kaidah ghairu munsharifnya jadi hilang gitu, Ustaz. Iya, hilang Pak. Cuma gini Pak, sebenarnya tetap disebut wairu munsharif Pak. Cuma jarnya menggunakan kasro kalau dia dalam posisi jar gitu loh Pak. Ya. Jadi dikatakan siwat mutahal jumu tetap secara makna tetap Pak ya. Cuma ada aturan bahwa jarnya saja yang tidak menggunakan fathah melainkan menggunakan kasroh gitu. Oh iya, Ustaz. Jar yang nggak boleh jadi kasrah. Ya. Oke, salah satu asya'a gitu kan. Nah, kemudian dijelaskan, nah ini dirinci, tapi rinciannya itu menggunakan nomor ini Pak. Kalau tidak menggunakan nomor itu biasanya jadi badal. Andai kata tidak ada kata ahadu langsung al-islamu, berarti al-islamu ini bagian dari yang 3. Iya. Karena ada ahaduha, maka ya tidak. Di sini kita jadikan mubtada khobar, ahadu mubtada, al-islamu jadi Obat. Khobar. Oke, sering ya kita lihat ahadu apa maknanya Pak, Bu? Salah satu Salah dari satunya. 3. Salah satunya ya, salah satunya al-islamu ialah Islam. Jadi perhatikan di sini semuanya menggunakan masdar Pak ya. Yang 3 itu menggunakan masdar sehingga nanti wasalisu jangan al-akilu. Lagi pula andai kata ini adalah isim fa'il misalnya tidak menggunakan kata seperti ini, tidak setelah qaf ini seharusnya ada sebelum Alif lagi. qaf ada ainnya al-akilu. Iya, tadi saya Gitu. di pikiran saya tuh isim fa'il saat aqilun Ya. gitu. Akilun gitu Pak ya. Fala Tajibu. tajibu. Jadi ada faul fasihah. Fala tajibus sholatu. Oke. Sholatu. Jadi siapa yang baca sholati silakan Saya bertobat udah Ustaz. bertaubat. Bertobat. Karena di sini fala tajibu maka tidaklah wajib seperti Apa itu. sholat? Maka tidak. Ya, seakan-akan ini jadi jawab Pak ya. Iya. Jadi jawab karena memang faul fasihah itu adalah harus mentakdir syarat yang dimukaddarkan. Seakan-akan jika engkau tahu kalau dia bukan orang Islam, bagaimana? Fala tajibus sholatu seperti itu. Atau kalau mau ini karena perkataan dari Ibnu Qasim, ya fa istinafiyah, ya gak apa-apa juga sih. Seperti itu. In kana kafirun gitu ya. Fala tajibu berarti ini fil mudhari wajaba yaji. Iya, Ibu. Tidak usah buka kamus ya. Mufradatnya gampang semua sepertinya ya. Nanti kalau ada yang sulit baru buka kamus ya. Iya, kayaknya gampang. Fala tajibu. Saya tadi pikir Pak, ini benar semua ini kayaknya. Oh, ternyata masih ada yang salah. Gitu. Saya pikir saya benar semua, Kak. Hah? Saya pikir saya benar semua gitu. Gampang nih. Katanya ada yang ketipu kegocek. Iya. Fala tajibu sholatu alal Alal kafir. kafiri ya. Baru kalau ini isim fa'il dari kafaro yakfuru kufron nih. Quran. Tapi ini kafir secara istilah ya.
Karena ada itu loh Pak yang di TikTok atau di apa mungkin ada di media-media lain bahwa kafir itu maknanya menutup. Jadi kita kalau tidak bersyukur itu disebut kafir juga gitu kan. Maka seperti ini Pak, ketika ada lafadz eh, bisa digunakan secara lugatan, bisa digunakan secara istilah, Istilahi. maka yuqaddamul istilah Pak. Jangan lugawi, jangan makna lugawinya gitu itu. Ya. Silakan. Ketika menemukan ayat dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal kafirun. Ya. Jadi itu yang harus Silakan. didahulukan adalah makna istilahinya, bukan makna lugawi. Lugawi. Iya betul Pak. Kemarin saya lihat di VT kayaknya ketika upload video itu Itu tafsir hermentika. perempuan kayaknya. Kenapa? Iya, tafsir hermentika liberal modelnya. Nah, kurang tahu juga ya. Jadi mengatakan bahwa ya kafir itu tidak identik dengan agama, enggak. Kita sebagai orang Islam ketika kufur nikmat itu disebut kafir kan. Memang itu secara lugawi, secara apa? Secara lugawi, secara bahasa seperti itu, orang yang menutup seperti itu kan. Semuanya tuh Ustaz, semua yang ada kata kafir itu Ustaz, ya. Makanya Pak, enggak Pak, seperti ini ada kaidah bahwa ketika kalimat tersebut bisa dipakai secara lugawi dan secara istilahi, maka untuk memahaminya kita pakai yang istilahi dulu, baru kalau memang itu ada petunjuk itu yang dimaksud adalah Oh, iya, lugawi, Mbak. maka Iya, iya, iya. lugawi. Nah, baru dia- Maksudnya yuqaddamul istilahi daripada lugawinya gitu loh Pak. Mendahulukan ininya berarti Ustaz ya. Iya. Jadi kan kalau seperti ini kan lebih masuk pada yang istilahi. Apa yang dimaksud tidak wajib sholat tersebut adalah kafiril asli pada orang kafir Asli. asli gitu. Jadi jangan diartikan secara lugawi orang yang menutup. Ya, seperti itu enggak. Itu. Jadi maksudnya memperingatkan kita pada orang yang lulus tadi ya. Iya, artinya kaidah itu saya sampaikan bahwa takut kita baca tafsir kah atau baca Al-Qur'an. Kemudian ya perlu ingat bahwa dalam kaidah tafsir juga ketika lafaz tersebut bisa diartikan lugawi dan istilahi maka yutaqaddamul istilahi. Ilahi. Oke, alal kafiril asli Asli. maka di sini bacaannya asliyih Pak, pakai iya, namanya iya apa? Ya nisbat. Ya nisbat itu bukan untuk muqaddarah, bukan, beda dengan yang iya isim mangkus itu ya. Jadi kalau iya itu isim nisbat atau isim nasab biasanya disebut seperti itu, ya ul nisbah, maka dia harus dibaca Pak. Jadi itu Ya. bangsa Jadi aslun asliyun. bom Ya, begitu juga nabiyun. Nah, itu ya nisbat kan? Karena nabiyun itu diambil dari kata nabiun, ya nabiun atau nabiyun, nabaah itu maknanya orang yang memberi kabar. Nabiyun. Cuma karena kadang kita pakai bahasa Indonesia bersabda Nabi SAW kan nggak dibaca, tapi kalau bahasa Arabnya qalan nabiyyu seperti itu. Nah, begitu juga yang ini asli. Oke. Ya, pembahasan nasab ini bisa ditemui dalam Alfiyah bab nasab memang Pak. Ya an kayal kursi zadulin nasab ya. Ya seperti lafaz al-kursiyu. Wala yajibu, lanjut ya. Wala yajibu alaihi. Nah, karena ini mudah, mungkin kita langsung buka kisi-kisi i'rabnya. Maka tidaklah wajib alaihi atas kafiril asliyi. Nah, masih belum ada fa'ilnya, apa yang enggak wajib? Nah, di sini baru fa'ilnya Pak. Qadha'uha. Bukan hanya sekedar sholatnya yang enggak wajib, qadha'uha. Kodonya. Kalau tadi kan memang ini belum kena hitop ya, bukan nggak kena hitop itu mereka bebas, enggak sebenarnya, nanti di akhirat seperti itu urusannya. Nah sekarang untuk orang kafir asli ketika masuk Islam, fala yajibu alaihi qadha idza Aslama. bisa dibalik Pak, makanya di sini idza itu syartiyah yang nggak butuh pada jawab Jawab syarat. syarat karena syaratnya sudah ada di depan, seakan-akan bilang idza aslama fala yajibu alaihi qadha'uha. Maka kalau
Ditanya mana ini, kan idza itu dzarfiyah syartiyah juga kandungannya, mutadhammirun makna syarti kalau lengkapnya itu. Terus mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya sudah disebutkan Di di awal. awal. Jadi ada qarinah sudah, Pak. Nah, itu dibenarkan secara kaidah ya, di Alfiyah bisa ditemui pada bait wasyartu yuni an jawabin qad ulim wal aksu qad yati inil makna fuhim, seperti itu. Terus kemudian ini bacanya apa? Wa ammal Murtad. Oke, cuma tadi mungkin salahnya hanya berupa apa? Tasdid. Hanya berupa tasrif. Kita cek di Kamus. kamus. Komus. Diambil dari kata Irtada. Roda, Dah. bukan roda. irtadda. Mudah-mudahan langsung ada irtadda. Kalau memang nggak ada berarti harus diambil dari kata rodda ya. Rodda itu maknanya menolak, Pak. Kembali, mundur, Rodda membalik. itu maknanya apa? Menolak. Irtadda berbalik ya. Irtadda an dinihi, mundur dari agamanya, berarti dia disebut Murtad. kembali dari agama semula. Itu ya. Jadi ini ya ada tasdidnya ya, sudah jelas. Irtadda, ayo tasrif. Irtadda, yartaddu, irtidadan, wa Tadda. Wa murtaddan fahuwa murtaddun wa dzaka ya, isim fa'il dan isim maf'ulnya itu sama persis lafadznya, cuma beda asal. Kalau isim fa'il fahuwa murtadidun, yang isim maf'ul murtadadun, itu saja bedanya. Kalau secara apa namanya kasat mata ya bacanya sama murtadun, tapi ini yang dimaksud orangnya, berarti apa Simfail. ya. Oke, lanjut. Wa ammal murtaddu fatajibu, ini Ajibu. disebut fa'ur rabithah karena apa? Karena ada amma ya. Adapun orang murtad fatajibu alaihi sholatu wa qadha. Jelas ya. Maka tidaklah wajib karena sebagai hukuman, Pak. Beda dengan al-kafiril asli, karena itu juga tidak membebani ya ketika mereka masuk Islam jadi mu'allaf, maka dia tidak dikenai hukum mengqadha sholat. Wasani al-bulughu. Oke, jadi semuanya menggunakan masdar ya, al-islamu wasani al-bulughu. Cuma kalau al-bulughu di sini juga jangan diistilahkan secara lugawi, tapi diistilahkan menggunakan makna istilahul fikih. Al-bulughu itu orang yang sudah kena taklif ya. Balik gitu. Sampai tuntutannya. Orang yang sudah balik, sudah sampai tuntutan kepadanya. Tuntutannya. Iya, maknanya sampai, nyampe waktunya untuk dia dicatat segala jenis pekerjaannya itu ya. Sehingga fala tajibu, maka tidaklah wajib ala sobiyin wa sobiyah. Sobiyatin. Iya, tidak wajib. Apa yang tidak wajib? Mana fa'ilnya? Sholat. Ya, makanya di sini menggunakan tak, wajib menggunakan tanda muannas. Kenapa? Karena Sholatnya fa'ilnya muannas ya, disimpan. Jadi fa'il yang disimpan kembali kepada muannas hakiki atau majazi wajib menggunakan tanda muannas, seperti itu. Oke, ala sobiyin was sobiyatin. Nah, ini baru lakin. Yuk maro. Majhul. Silakan bertaubat yang bacanya yuk mironi atau yang baca apa ya. Jadi amaroh ya, Pak ya. Amaroh fi'il madinya. Kalau dimajikan majhul menjadi amaroh, dimajhulkan menjadi Yuk maro. amaroh fi'il madinya dulu, ayo gitu. Umiro, makanya umirtu. Nah, itu umirtu wa ana minal muslimin. Umirtu diperintah. Fi'il mudhari'nya ya'muru, Pak. Ya'muru itu fi'il mudhari, maka kalau memabnikan majhul fi'il mudhari, dhammah yang pertama dan fathah sebelum akhir menjadi yu'ma.
Yu'maro. Yu'maru, Pak. Yu'maru. Ya. Kayantahil fihi yuntaha itu, yantahi menjadi yuntaha di eh fil apa di alfiyah kah? Kayantahil fihi yuntaha itu. Terus kemudian ditemukan dengan alif tasniyah ya, karena ini berupa apa Pak? Fi'il mudhari rofa'nya menggunakan Alif dan nun. Alif dan nun. Subutun ya kah ada alif dan nun Pak? nun. Subutun nun. Subutun nun. Nggak ada subutul alif dan nun Pak. Subutun nun Bu. Nun. Ya, yang ada alif dan nun itu isim tasniyah ya. Itu pun alif, nunnya itu ikut-ikutan. Nah, kalau ini yang ikut-ikutan adalah alifnya. Yang tanda i'rab asli, tanda i'rabnya adalah nun ya, subutun nun. Nah, maka yuk tasrif yuk. Yuk maru yuk maroni yuk maruna. Yuk siapa yang bisa tasrif? Satu orang dulu. Majhul maklum Ustaz. Maru untuk maroni. Ayo Bu, ayo Bu, ayo Bu. Ayo silakan. Bu siapa? Yuk maru, yuk marani, yuk marin. Oh, Yuk Pak, kok yuk maruna. marina Pak? Tunggu Pak, tunggu Pak. Maruna. Yuk maroni, yuk maruna. Maru untuk maroni. Yuk maru, yuk marani. Yuk maru yuk maroni yuk maruna tu maru tu maroni. Yuk marani. Marna. Yuk marna tu maru tu Yuk mar- maroni tu maruna tu Marna, marina tu maroni tu Untuk marna. marna. Yuk Maru Yuk no maru, ma. yuk maru. Yuk maru, Ayo, yuk maru. ayo, gantian. Ayo Pak Pasmi, coba Pak Pasmi. Ayo ulangi Pak. Yuk maru, yuk marani. Yuk maruna. Tuk maru, tuk marani. Yuk marna. Terus Tuk maru, tuk marani. Tuk maruna. Tuk marina, tuk marani. Tuk marni, tuk marni. Marna. tuh Tuk marna. Tuk maru, nuk maru. maru no ma. Nuk maru. Ya. Ya seperti itu, sama dengan yudrobu yudroban yudrobun atau drobu tudroban itu yudrobna ya. Ya pertama. Oke, lakin yuk maroni biha Ba'da sab'i sinin. ba'da sab'i sinina. Sampai di sini gak ada yang salah ya, semuanya ba'da sab'i sinina karena mudhaf ilaih semua. In hasolah itu pun, coba kita pahami dulu atau kita terjemah, fala tajibu maka tidaklah wajib. Apa yang tidak wajib? Tidaklah wajib Salat atas ala sobiyin, Bagi bagi anak laki-laki sobi itu ya masih kecil Pak, masih belum kena, belum balik. Wa sobiyatin dan anak perempuan. ya. Terus Tapi lakin Lakin Tapi Akan tetapi diperintah keduanya mereka diperintahkan. berdua. Keduanya lakin akan tetapi yuk maroni mereka berdua diperintah Diperintahkan. diperintah. ya dengan sholat. Silakan sholat Oke, iya Mas, iya Pak Nur siapa tadi? setelah Ya. 10 tahun. Ba'da setelah Setelah 10 tahun. 10 tahun. setelah 10 tahun. Berumur 7 tahun. 7 tahun. Setuju. Ya, setuju. setelah Ya. 7 Setelah umur 7 tahun in hasolat tamyizu biha, kalau orang apa anaknya itu Pak sudah bisa Sampai. tamyiz ya, sudah tamyiz kalau sudah umur 7 tahun. Kadang kalau lambat itu kan dia belum tamyiz, maka di situ ya gak usah Pak. Gak usah dipaksa dulu, gak usah dipaksa untuk diminta, bukan dipaksa sih sebenarnya, belum diperintah untuk sholat. Dia perintah itu berarti kan sedikit dipaksa seperti itu kan. Wa illa ba'da tamyizi, maksudnya jika ia Ya, belum tamyiz, kalau wa illam apa? Yahsul, seakan-akan seperti itu ya. Apabila tidak ada hasolah yahsulu itu ya tidak ada lah. Tadi anak tersebut maka faba'da tamyizi, walaupun umur 7 tahun tapi belum tamyiz, maka dia diperintah kapan?
setelah Setelah Tamyiz. 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 Itu maksudnya ya, wa illa itu ay wa illam yahsul at-tamyizu biha ba'da sab'i sinina, seperti itu. Fayuk maroni ba'da tamyizi. Tamyiz. Itu kalau ditakdir. Terus wa yudrobani, bukan hanya diperintah, akan tetapi juga wa yudrobani, dan dipukul. Betul. Jadi ini sama Pak ya, yudrobani Yudrobuna. Rabbuna. ala tarkiha ba'da kamali asyri sini. Nah, setelah kamal apa? Sempurna. Sempurnanya 10 tahun. Oke. Untuk irobnya jelas ya, irobnya mudah ya. Ya. Tinggal lihat di atas dripnya lagi. Di atas dripnya, tapi jangan diganti Pak. Kalau fa'il jangan dimudhof ilaihkan ya Pak. Tadi itu apa artinya Ustaz? Ala tarkiha. Ala terlihat meninggalkan, taroka yatruku tarkan, seperti itu kan. Makanya orang yang meninggalkan disebut tarikun, yang ditinggal namanya matruk. Tarik. Rukun. Ada tarik, ada torik ya, jangan sampai salah baca juga. Taroka tarkan watirkanan, meninggalkan atau membiarkan. Nah, ini maknanya. Oke. Ini masdarnya ya, ba'da kamali asyri sinina. Lanjut Pak ya. Wastarisu al-aklu, yang 10 adalah berakal. Aqlu Ketiga. Fala tajibu ala majnunin, tajibu ala maka majnunin. tidak wajib bagi Maka orang tidak gila. bagi orang gila sholat. Ya, majnun itu orang yang kena jin ya. Bilang guru saya. Majnun, orang yang kena jin, Pajakan bengong tuh Kiai. yang dimasuki jin ya. Enggak ya, enggak seperti itu ya. Orang gila. Enggak semua orang gila itu identik dengan jin, enggak. Tapi ini seakar dengan kata jin, Pak ya. Majnun itu seakar dengan jin. Karena maknanya, kenapa disebut majnun? Karena makna aslinya jannah itu tertutup, Pak. Oh iya. Maka majnun itu tertutup akalnya, enggak berfungsi, enggak waras. Maka begitu juga yang seakar dengan kata majnun itu adalah janin. Kenapa? Karena dia terbungkus, enggak kelihatan. Apalagi begitu juga kenapa disebut jin? Karena kita nggak bisa melihat. Dia terbungkus oleh alamnya, nggak bisa melihat. Oke, wa qauluhu wa huwa haddut taklif. Siapa baca yang wa baca qaulihi? Siapa yang bacanya qaulihi? Silakan ngaku. Saya Ustaz tadi Ustaz. Itu ada huruf minnya saat di depan, saat nggak kelihatan saat. Oh iya, Pak. Wa qauluhu wa huwa haddut taklifi. Jadi wa qauluhu ini sambungan sebenarnya. Dan kata al-aqlu wa huwa haddut taklif itu adalah batasan taklif. Sebenarnya walaupun baliw cuma nggak punya akal, itu tetap tidak diwajibkan sholat, Pak. Jadi kalau tidak mau sholat ya silakan bisa penuhi salah satu ini ya. Tinggal pilih. Pertama apa? Yang gampang mana? Pak Hasan mana Pak Hasan? Alhamdulillah, Pak Hasan, pilih Pak Hasan. ya. Bisa ya, nggak mungkin ya, nggak bulu ya, al-aklu. Tapi masalahnya kalau tidak berakalnya itu karena dia disengaja, malah dosa 2 kali kan, seperti itu Pak. Ya. Kayak narkoba saat ya. Narkoba kan Ya bisa jatuh. betul. Waduh, ngeri juga deh. Tetap Al-aqlu. taklif gitu ya. Terus kemudian wa huwa haddut taklifi. Haddun itu apa artinya Pak? Saya ngebahas ini hukum saat hukum Batasan, Pak. Batasan. Ya. Jadi dia muta'addi biasa lazim ya, sepertinya hudud. Taklif itu apa tadi Ustaz? Taklif itu diambil dari kallafa yukallifu. terbebani. Jadi dia seakar dengan mukallaf. Ini masdar dari kallafa yukallifu taklifan, nanti isi maf'ulnya mukallafun, orang yang sudah dikenakan beban hukum. Oh, Ya. sudah syariat ya. Iya, dia kena taklif. Taklif itu ya sudah catatan, dicatat amalnya seperti itu. Kan Tuntut.
tuntutan syariat. tuntutan ya. Tuntutan, ya. Ya mau tidak mau kan kalau yukallifu maknanya beban gitu kan Pak. Ya cuma karena ini disandarkan kepada masalah sholat, itu perintah dari Allah, gak mungkin kan kita nyebutnya sebagai apa? Sebagai Beban. beban seperti itu. Siap, Ustaz. Mantap. Sakitun. Jadi dalam redaksi yang lain di sebagian kitab redaksi kitab matan itu tidak ada kata al-aklu. Ya, tidak ada kata al-aklu. Jadi al-bulu terus kemudian langsung ya. Jadi seperti itulah. Cuma pertanyaannya sekarang seperti ini Pak. Kalau setengah normal itu gimana Pak? Nah, Yang memang sejak lahir dia itu ya gak Pak. Ya bebal itu Pak. Bodoh betul betul. Bodoh betul itu. Dan ya dikatakan gila ya enggak. Cuma dia keterbelakangan mental gitu. ya Ustaz. keterbelakangan. Iya. Sekolahnya di SLB misalnya. Iya, betul. Itu kena taklif atau enggak? Benar sih. Kayaknya enggak, Pak. Ustaz. Itu enggak kena taklif, Pak. Nah, benar. Kenal duit nggak Ustaz? Kenal duit. Kalau kenal duit Dianggap tergolong tidak berakal. Iya betul. Nantilah saya kemarin sempat baca soalnya. Di Bajuri ada nggak Ustaz ya? Di Bajuri. Nah, kurang tahu juga, belum saya cek ya. Ayo Pak, silakan Pak. Siapa saja Pak, Bu? Saya coba Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu wujubis sholati. Syarat-syarat wajibnya sholat. Faslun. Wasyara itu wujubis sholati salah satu asya'a. Pasal dan syarat-syarat wajib sholat ada 3 hal. Ahaduha al-islamu. Salah satunya adalah Islam. Fala tajibu sholatu alal kafiril asliyi. Maka tidak wajib sholat bagi orang kafir yang asli. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Dan tidak wajib atasnya mengkodoknya apabila masuk Islam. Wa ammal murtaddu fatajibu alaihi sholatu wa qada'uha in ada ilal islami. Dan adapun orang yang murtad, maka wajib baginya sholat dan mengkodoknya jika ia kembali kepada Islam. Wasani al-bulughu. Dan yang kedua adalah balik. Fala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin. Maka tidak wajib sholat bagi anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan. Lakinna yu'maroni biha. Apa Bu? Lakinna. Jangan lakin lah Bu. Lakin. Iya, lakin saja Lakin. itu ya. Lakin yu'maroni biha ba'da sab'i sinina. Akan tetapi keduanya diperintahkan sholat setelah umur 7 tahun. In hasolat tamyizu biha. Jika sudah tamyiz. Wa illa, dan jika tidak, fa ba'da tamyizi, maka setelah tamyiz. Wa yudrobani ala tarkiha ba'da kamali asri sinina. Dan keduanya dipukul atas meninggalkannya setelah sempurna 10 tahun. Wasalisu al-aqlu. Dan yang ketiga adalah berakal. Fala tajibu ala majnunin. Maka tidak wajib bagi orang yang gila. Wa qauluhu, dan ucapan musannif wa huwa haddut taklif, yaitu batas mukallaf, sakitun tiba di nusahil matni, gugur pada sebagian naskah matan. Jadi wahwadut taklif ini sambungan dari al-akluh ya Bu ya. Jadi lagunya itu Bu berakal, tidak wajib bagi orang yang gila. Dan adapun perkataan musannif, nah isi perkataannya apa? Ini yang sering tanya makulul qaul, ini makul qaulnya wa huwa hadut taklifi, yaitu wa huwa hadut taklif.
Nah, kenapa qauluhu ini kok seakan-akan jadi perhatian masih dikasih wa qauluhu, karena sakitun fi ba'di nusahil matni itu tidak tertera, tidak tercantum pada sebagian redaksi kitab matan gitu. Iya. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu semuanya. Pak, Iya. kita sampai di sini dulu Pak ya. Ya, Ustaz. Ya, insya Allah mudah-mudahan masih dipertemukan kembali pada kesempatan berikutnya di malam Sabtu ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, Amin ya Allah. diberikan kesehatan, keistiqomahan, panjangkan umur kita semua. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabbil rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sama-sama. Ustaz.